Mulai saja untuk mempersingkat waktu, biar nanti insya Allah tidak sampai jam 11 sudah selesai insya Allah. Jam berapa? Jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah kembali pertemukan kita dan senantiasa jamaah, pertemuan di Batur itu beda. Batur itu nemplek ndek jerone hati. Jadi panjenengan tidak usah ngundang saya pun saya tetap ke sini. Jadi nanti kalau kelihatan saya riwari Batur jangan curiga, apa rabi ndek Batur, boten. Tapi memang saya tidak tahu kok ke Batur ini hati kroso seneng. Ini karena panjenengan ini Masya Allah orangnya nampaknya ikhlas-ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Maka alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka kembali menjaga keimanan kita. Karena An-Nabi SAW mengingatkan, nggih ibu-ibu nggih, ibu-ibu yang jilbabnya kembar, Bu. Oh, sebelah sana apa sana yang jilbabnya kembar? Sepodo kabeh wis ya. Karena An-Nabi SAW mengingatkan kita, iman itu bisa usang. Usang niku napa, Pak? Usang niku coba klambi ngoten bulak, terus kemudian kainnya itu gampang sobek. Itu kalau bahasanya itu usang. Maka Rasulullah mengatakan, iman itu bisa usang sebagaimana pakaian bisa usang. Kemudian An-Nabi SAW memberikan solusi. Itulah bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, agar imannya itu tidak luntur. Maka Rasulullah mengatakan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Terus perbaharui iman kalian, perbaiki keimanan kalian dengan apa? Dengan ucapan la ilaha illallah. Tapi kita perlu tahu, ucapan la ilaha illallah itu punya syarat. Salah satu di antara ucapannya, salah satu di antara syaratnya apa? Al-ilmu. Harus punya ilmu tentang konsekuensinya, tentang aturan-aturannya, tentang bagaimana pembatal-pembatalnya. Maka itu sesuai dengan ayat Al-Quran di mana Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Jadi yang pertama kali Allah sampaikan fa'lam, ilmuilah. Carilah ilmu. Pelajarilah ilmu, duduklah di majelis ilmu, sregepo longgo di majelis taklim. Fa'lam, ilmuilah. Tentang apa ya Allah kita diperintahkan untuk mengilmui? Annahu la ilaha illallah. Ilmu tentang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Baru setelah ilmunya mapan, la ilaha illallah itu mantep tenjerone hati, baru Allah perintahkan kita untuk beramal. Allah mengatakan wastaghfir lidzambik. Baru Allah perintahkan kita untuk memohon ampun. Ini baru cocok. Matur suwun saya. Ini nanti dimasukkan kardus saja. Oke.
Masya Allah. Udah sini aja, sini aja. Ini di kamera bagus ini. Sebelah sini sih. Matur suwun sangat, jazakumullah khair. Panjenengan mau yang mana? Warna atau bening? Yang bunder? Oh ini mau? Masa saya harus kayak sebelah gini-gini juga? Kan ya ora pantes saya rame ya. Masa saya enggak lah, kita pengen majelis ilmu itu beradab gitu ya. Tanpa kemudian merendahkan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh Allah kita diperintahkan, apa perintahnya? Fa'alam, carilah ilmu. Duduklah di majelis ilmu, pelajarilah ilmu. Yang ilmu itu mengantarkan kita untuk memiliki iman yang kokoh, bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Surga itu ada kuncinya. Dan kuncinya surga itu kalimat La ilaha illallah. Baru setelah iman itu mantap di dalam hati, berikutnya apa? Wastaghfir li dzambik. Baru Allah perintahkan kulolan panjenengan sedoyo, Allah perintahkan untuk apa? Beramal. Beramal. Nah, maka majelis semacam ini jamaah, saya yakin wong panjenengan ini ngaji di Batur juga mboten kurang-kurangi kok. Panjenengan ini dai-dai di Batur, Masya Allah, dai-dai dari luar Batur juga yang datang orang-orang yang luar biasa. Tapi kemudian tetap kita perlu duduk semacam ini. Karena apa? Keadaan iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka kita kepingin iman kita itu stabil di atas. Amin ya rabbal alamin. Caranya bagaimana? Ilmu. Caranya beripun? Ilmu. Nah, maka dengan itu kita bersyukur kepada Allah. Senantiasa pertemuan kita ini di daerah Batur, senantiasa pertemuan untuk ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ketemu di dunia dan nanti insya Allah kita kumpul bareng di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, tema kita di malam hari ini, kita akan berbicara tentang tema terbuang dalam waktu. Ini saya puter-puter maksudnya opo ini terbuang dalam waktu. Karena yang bikin tema Omen itu. Apa maksudnya men? Oh Ari, mana Ari? Kadang-kadang teman-teman nggak judul wajaib-ajaib. Sampai kita mau ceramah ini bingung, ini karepe opo judulnya. Nah tapi sudah, saya ambil satu kesimpulan dari kalimat terbuang dalam waktu itu, adalah bagaimana seseorang itu muncul penyesalan karena waktunya terbuang. Dia begitu menyesal karena dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki. Yang penyesalan itu tidak akan pernah mendatangkan manfaat sedikit pun. Nah maka dengan itu yang pertama, ya Pak, azan dulu atau pripun ini? Bagaimana azan dulu ya? Baik, kita azan dulu jamaah untuk pemirsa Jami'iyah Al-Tiqtaqiyah. Jangan kemana-mana, kita lanjut ba'da kumandang azan. Dan pemirsa Sayap Dakwah TV, jangan kemana-mana, kita lanjutkan kajian ini selepas kumandang azan Isya. Falyatafadhal mashkura.
Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Kita lanjutkan hadirin, sehingga terbuang dalam waktu ini kita akan menjelaskan orang-orang dalam dua keadaan. Keadaan pertama, penyesalan ketika kematian datang kepada mereka. Waktunya habis, waktunya sudah habis. Ketika kematian datang, yang tersisa apa? Penyesalan. Bahkan yang menyesal jamaah, ini peringatan buat saya, buat panjenengan. Tidak hanya orang yang jahat, orang baik pun menyesal. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Orang jahat menyesal kenapa tidak menjadi baik, dan orang yang baik menyesal kenapa kebaikannya tidak dia lakukan semakin banyak. Jadi misalkan panjenengan sholat duha, panjenengan saged sholat duha 4 rakaat, tapi karena urusan-urusan yang tidak penting, panjenengan sholat duha cuma 2 rakaat. Lah sholat duha 2 rakaat kalau dibandingkan 4, mana yang lebih bagus? Ya 4 tentunya. Panjenengan qiyamul lail, sholat tahajud, panjenengan saged sholat sampai 6 rakaat. Tapi karena sesuatu hal yang tidak penting, panjenengan sholat cuma 4 rakaat. Antara yang 6 rakaat tahajud dengan yang cuma 4 rakaat tahajud, mana lebih bagus? Yang 6. Maka panjenengan bisa bayangin, sing apik pun bakal getun. Apalagi orang yang jahat. Itu kemungkinan yang pertama, yaitu penyesalan ketika mereka wafat. Penyesalan yang kedua, yang ini sudah tidak ada artinya karena terbuang oleh waktu. Waktu dia di dunia dahulu dia tidak memperhatikan ini. Maka inilah Pak fungsinya majelis taklim. Bu, inilah fungsinya apa Bu? Majelis taklim. Jadi jangan mentang-mentang sik seger, sik ayu, sik sehat, dikon pakaian sing rapi, angeleram. Nanti kalau sudah sampai pada waktunya, yang tersisa apa? Penyesalan, eman-eman. Nah maka yang semacam ini peringatan sebelum penyesalan itu terjadi. Nah penyesalan yang kedua, ketika manusia itu sudah berhadapan dengan azabnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika mereka sudah di depan mata azabnya Allah ketinggal jelas, itu mereka baru mengatakan apa? Rabbana absirna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kembalikan kami ke dunia, sekarang kami yakin. Kapan keyakinan itu muncul? Ketika mereka telah melihat azab. Nah saat itu penyesalannya berguna atau tidak? Tidak. Nah maka ini kita awali. Yang pertama, panjenengan buka pada surah As-Sajdah. Surat apa Pak? Bu, surat apa Bu? Ini termasuk surat yang bagus dipakai sebagai wirid harian. Surat As-Sajdah. Mangke panjenengan wangsul, panjenengan buka surah As-Sajdah pada ayat yang ke-12. Allah Ta'ala berfirman tentang penyesalan orang-orang yang ketika di dunia tidak mau mendapatkan peringatan. Tidak mau mendapatkan peringatan itu ya sombong tadi. Sombong, tidak mau memperbaiki diri, tidak mau ibadah. Dia kekeh ketika diingatkan di dalam kemaksiatannya. Dia senantiasa menampakkan diri seakan-akan orang angkuh yang tidak akan pernah ada kata mati untuknya. Maka oleh Allah diceritakan dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Wah, mengerikan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, walau tara idzil mujrimuna nakisuna ru'usihim 'inda rabbihim. Ini kalau arti secara tafsir Pak, itu panjenengan buka kitab-kitab tafsir termasuk Al-Karimur Rahman milik Syekh astagfirullahaladzim, milik Syekh As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Itu bilang apa? Alangkah mengerikannya. Jadi artinya itu bukan bagaimana keadaan kalian ketika kalian melihat mereka, tidak, tapi artinya apa? Alangkah mengerikannya. Jadi keadaan mereka itu orang-orang yang nyesel, itu keadaannya begitu mengerikan sampai panjenengan yang tidak ikut menyesal itu melok kroso wedi. Padahal panjenengan cuma apa? Melihat.
Tapi karena saking dalamnya penyesalan mereka, sampai penyesalan itu nular kepada orang lain yang sebenarnya orang itu tidak perlu menyesal. Maka Allah berfirman, dan alangkah mengerikannya jika kelak engkau melihat orang-orang yang berdosa itu mereka menundukkan kepalanya di hadapan Robnya, gak wani ngangkat sirai blas. Kenapa? Mereka tidak mampu mengangkat kepalanya karena waktu di dunia dahulu mereka ingkar kepada Allah sehingga mereka tidak punya keberanian untuk memandang Allah Ta'ala. Wes kisinan, panjenengan cek aja anak-anak kita, na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan ya, enggak usah anak kita lah wes. Orang-orang yang ketika melakukan kesalahan, kemudian ketahuan sama orang yang dizolimi, konangan. Terus dipertemukan, bagaimana sikapnya? Berani ngelihat wajah orang yang dia zolimi? Tidak berani. Kenapa? Kisinan. Kalau dalam ayat ini yo campur, yo kisinan, yo getun, yo keweden, yo keroso bakal ciloko, keroso bakal dia tidak mungkin lagi punya kesempatan untuk memperbaiki. Itu semua campur jadi satu. Maka Allah berfirman, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka itu ndingklu di hadapan Allah, tidak berani ngangkat kepalanya. Karena mereka takut sama Allah. Getun mereka, kenapa saya dulu tidak sholat? Kenapa saya dulu tidak sedekah? Kenapa saya dulu tidak kekancan sama orang-orang yang baik? Kenapa saya dulu jahat sama orang tua saya? Sudah tidak punya muka untuk ngangkat kepala di hadapan Allah. Kemudian mereka mengucapkan dalam keadaan kepalanya tertunduk. Mereka mengatakan apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kata mereka, kami telah melihat sekarang ya Allah, dan kami telah mendengar sekarang ya Allah. Apa penafsiran yang mereka lihat dan mereka dengar itu? Azabnya Allah Ta'ala. Ketika dinyalakan api neraka itu di hadapan mereka, wes kudu entek sisokari getunito. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami sudah melihat ya Allah. Wasami'na, dan kami sudah mendengarnya ya Allah. Kemudian mereka minta apa? Farji'na, maka sekarang ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Bayangin ini. Ini mereka sadarnya setelah azab itu di depan mata. Maka ini peringatan untuk kita, sebelum azab itu datang, ayo kita yakini mulai sekarang. Maka supaya nanti kalau kita kembali ke alam akhirat, kita tidak kepingin kembali ke dunia. Karena kita nganggap kematian itu istirahat dari capeknya perkara di dunia ini. Kemudian mereka mengatakan, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihan. Kami akan melakukan amal soleh. Inna muqinun, dan sekarang ya Allah, kami sudah yakin atas kebenaranmu, atas kebenaran Rasulmu, kebenaran agamamu, kebenaran azab dan nikmatmu ya Allah. Tapi ketika manusia mengatakan itu, waktunya sudah terlambat. Nah, maka kemudian jamaah sekalian, penyesalan ini oleh Al-Imam Ibnu Katsir dikatakan apa? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, menafsirkan As-Sajdah ayat 12, kata Ibnu Katsir, mereka itu ketika melihat dan mendengar azab, baru mereka itu yakin. Dan keyakinan itu bukan sekedar keyakinan atas kebenarannya Allah, tapi apa? Yakin kalau mereka bakal celaka. Yakin kalau mereka bakal celaka. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar mereka bisa memperbaiki segalanya. Tapi ada waktu? Sudah tidak ada waktu, maka terbuang sudah. Tidak ada waktunya untuk mereka itu bisa mengulang semuanya kembali. Dan ada penafsiran yang keren dari Al-Imam Qatadah. Al-Imam Qatadah menafsirkan ayat ini dengan mengucapkan apa? Demi Allah, hum yuriduna ar-ruju'a ila dunya. Mereka itu menginginkan dikembalikan ke dunia bukan untuk kembali ketemu dengan keluarganya, enggak. Bukan untuk kembali dengan perniagaannya, tidak. Bukan untuk kembali melihat orang tuanya, anaknya, suaminya, istrinya, tidak, kata Imam Qatadah. Itu sudah tidak penting buat mereka. Terus mereka kembali ke dunia untuk apa? Tapi mereka mengharap dikembalikan ke dunia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah.
Jadi apa yang panjenengan lakukan sekarang ini, Pak, itu nanti akan dikepingini oleh orang-orang yang sekarang tidak hadir, dalam keadaan mereka punya kesempatan tapi mereka tidak mau. Maka mereka bilang apa? Ya Allah, kembalikan ya Allah. Nanti kalau ada pengajian saya mau datang ya Allah. Sudah terlambat. Maka dengan itu kata Imam Qatadah, i'mal lillahi ta'ala ta'atan ma dumta fid dunya. Kata Imam Qatadah, maka supaya tidak menjadi seperti mereka dalam surah As-Sajdah ayat 12, Imam Qatadah itu mengingatkan saya, mengingatkan panjenengan, bapak-bapak sekalian, mengingatkan ibu-ibu. Apa kata beliau? Maka mumpung masih di dunia, lakukanlah amal kebaikan itu sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Kemudian dalam surah Maryam ayat 38. Dalam surah Maryam, tadi As-Sajdah ayat berapa? 12. Sekarang surat Maryam ayat yang ke 38. Hampir sama. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Allah mengatakan, Asmi' bihim wa absir. Allah bilang apa? Loh, kok jernih sekali pendengaran kalian sekarang? Wa absir, kok jelas sekali penglihatan kalian sekarang? Tapi itu semua menjadi jelas pendengarannya, terang penglihatannya kapan? Yauma ya'tunana, ketika mereka telah datang di hadapan Allah dan melihat azab. Maka oleh Allah disindir, Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Kenapa kok telingamu itu mau mendengar dan meripatmu itu mau melihat dengan begitu jelas dan terangnya? Kenapa kok baru sekarang? Ketika kalian sudah kembali ke hadapannya Allah, justru waktunya nerimo rapot lah kok njaluk balik ujian. Maka oleh Allah dibilang, ini kalimat asmi' bihim wa absir, itu dalam Al-Quran namanya sighah at-ta'ajjub. Sighah at-ta'ajjub itu bentuk takjub. Allah itu dalam tanda kutip merasa heran dan takjub kepada mereka. Loh, kok moro-moro kupingnya kerungu penak? Kok moro-moro meripate padang? Padahal waktu di dunia dulu telinganya tuli, matanya saya lagi serius sih. Silang mana serius ya. Bismillah, minum. Maka Allah, Masya Allah. Maka Allah Ta'ala itu ngenyek mereka dengan seakan-akan mengatakan, loh, kok saiki mali padang meripatmu? Kok mali terang kopengmu? Tapi padangnya meripatmu dan jelasnya terang kopengmu, kenapa baru kamu dapatkan sekarang? Justru ketika kamu tidak mampu lagi balik ke dunia, sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalimat asmi' bihim wa absir itu adalah Allah menunjukkan kepada mereka, sekarang lihat azab itu, kata Allah. Ketika mereka melihatnya, baru Allah bilang apa? Kok bisa kelihatan sekarang azab itu? Kok bisa terdengar oleh kalian sekarang azab itu? Akan tetapi ucapan ini menunjukkan penyesalan mereka yang tidak lagi berguna. Karena apa? Mengapa mereka baru percaya justru ketika mereka sudah berada di hadapan Allah? Getun. Maka kita ini Pak, nun sewu, kita ini Masya Allah Pak, umur ndak ada yang tahu. Kenapa? Jangan diambil buat saya itu. Oh, penontonnya bahas pisang. Lo ceramah ngotot ini yang bahas pisang ini TikTok ini, Masya Allah. Matikan aja TikToknya. Nah, tak apa-apa, nanti kresek ya. Sudah, maka oleh Allah Ta'ala itu seakan-akan dihina mereka itu. Loh, kok baru sadar sekarang? Nah, maka kita ini Pak, umur tidak ada yang tahu Pak. Panjenengan ketok seger waras kados ngeten niki. Tiba-tiba nanti malam langsung kena serangan jantung. Sakit boten? Sakit boten? Bu, ibu-ibu saat niki, Masya Allah, damel mukenan, damel roko, datang ke musola, kemudian sholat maghrib jamaah, dengar tausiah, nanti dilanjutkan isya jamaah. Tiba-tiba nanti malam kena serangan jantung. Bisa Bu? Maka sebelum waktu itu datang, oleh Allah diingatkan. Sekarang panjenengan buka. Dalam surat Qaf ayat 22. Surat apa? Qaf. Jadi As-Sajdah 12, Maryam 38,
Qaf 22. Ini kalimat-kalimat yang terbuang oleh waktu. Seakan-akan kene opo kok ilingi baru ketika penyesalan itu tidak lagi bermanfaat. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat yang ke-22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Allah mengatakan, sungguh dulu waktu di dunia kalian lalai dari semua ini. Dari perjumpaan dengan Allah, dari dahsyatnya siksaan dari Allah, dari meyakini adanya hari kebangkitan. Allah berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu waktu di dunia, kata Allah, memang dunia itu kan penuh dengan apa, Pak? Tabir penutup. Jadi meripatnya orang beriman itu, Pak, itu tidak sekedar terbatas pada pandangan duniawi. Orang beriman ngelihat uang, Pak, bukan cuma uang yang dia lihat, tapi ada di balik uang itu halal atau haram. Orang beriman itu ketika melihat lawan jenis, yang dilihat itu bukan cuma menyenangkan, garai nafsu atau yang lain, tapi dia mikir, iki lek tak lakoni getun apa gak? Maka pandangannya orang beriman itu tembus sampai akhirat. Dan itulah yang Rasul katakan yang namanya al-kayyis, orang yang cerdas. Yaitu orang yang setiap melakukan apapun pikirannya tembus kuburan, tembus akhirat. Bukan kemudian penyesalan datang setelah waktunya tidak tepat. Maka Allah mengingatkan apa? Sungguh kamu berada dalam kelalaian dari perkara ini. Perkara ini maksudnya apa? Lalai dari ketemu Allah. Lali lek bakal ketemu Gusti Allah. Lalai bahwa Allah itu syadidul iqab. Hukumannya sangat mengerikan. Lalai bahwasannya orang hidup bakal mati. Lalai dari semua itu. Kemudian Allah melanjutkan. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. Maka sekarang kata Allah, kami singkirkan penutup dari mata pandangan kalian. Jadi waktu di dunia meripate pripun, Pak? Meripate ketutup. Ketika ngelihat perempuan cantik, yang dilihat cantiknya tok, dia tidak ngelihat di balik itu ada azabnya Allah. Ketika yang dilihat laki-laki tampan, yang dilihat cuma ketampanan fisiknya tok, dia tidak mengingat di balik itu ada azab dari Allah. Ketika dia melihat harta yang besar, yang dipikir cuma jalan-jalan, makan-makan, beli mobil, beli rumah, dia lupa di balik harta ini ada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Yusuf lihat, ketika diganggu oleh Zulaikha, maka Nabi Yusuf justru mengatakan apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, karuan saya masuk penjara, ndak apa-apa ya Allah, daripada saya mengikuti keinginan perempuan cantik ini, tapi yang tersisa setelah itu hanyalah penyesalan. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan apa? Capeknya ibadah itu bakal hilang. Yang tersisa pahalanya. Jadi panjenengan makso sholat tahajud, dalam keadaan meripat panjenengan ngantuk meripati perih. Kata Ibnul Qayyim, ngantukmu bakal hilang, keselmu bakal hilang. Yang tersisa dari semua kelelahan dan ngantuk itu, yang tersisa apanya? Pahalanya. Kemudian beliau melanjutkan, waladzatul ma'asi tazul, dan nikmatnya kemaksiatan itu juga bakal hilang. Orang kalau maksiat, nun sewu nggih, minum-minuman keras, itu nikmatnya cepat hilang. Setelah nikmatnya hilang yang cuma sesaat tadi, yang tersisa apa? Dosanya. Maka itulah kenapa Allah mengatakan, fakashafna 'anka ghita'ak. Sekarang ketika kalian sampai di akhirat, kami buka penutup yang sebelumnya menutupi mata kalian. Fabasarukal yawma hadid. Sekarang kata Allah, alangkah tajamnya penglihatan kalian. Nah, ini semua oleh Allah diceritakan untuk kita jamaah. Supaya tajamnya mata itu tidak nunggu nanti di akhirat. Tapi kita memiliki yang namanya ainul basirah. Ainul basirah. Saya kemarin di Wonosobo ketemu dengan salah satu tokoh di sana. Masya Allah, tabarakallah. Orangnya baik, Masya Allah, tawadhu. Kemudian dia bilang begini, ala Ustaz, sakniki pun boten enten yai basiroh niku boten enten. Sakniki enten yai bisyarah. Yai napa? Bisyarah. Kalau basiroh itu yang ngomong itu keluar dari dalam
hati. Pun mboten enten sakniki Yai Basirah niku. Sakniki sing kathah niku Yai Bisyarah. Bisyarah itu apa? Amplop. Nah subhanallah, maka oleh Allah kita diingatkan supaya apa? Sebelum hari itu datang, kita menjadi ingat. Kemudian Al-Mulk, surat Al-Mulk ayat yang ke-10. Allah berfirman, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Orang-orang yang sampai di hadapan Allah kemudian melihat azabnya Allah, apa yang mereka katakan? Waqalu, mereka mengucapkan, lau kunna, coba dulu waktu aku masih di dunia. Nasma'u, gelem ngerungokne. Au na'qilu, gelem manut, dipikir kemudian dinut. Lau kunna nasma'u au na'qilu, ya Allah, coba dulu waktu saya di dunia ya Allah, saya mau mendengar dan saya mau memikirkannya ya Allah. Apa yang terjadi? Ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu kalau apa? Kalau dulu waktu di dunia gelem melihat, mau mendengar dan mau memikirkan. Maka sampai mereka ngaku, coba dulu di dunia saya mau mikir. Coba dulu di dunia saya mau mendengarkan tausiah. Coba dulu waktu di dunia saya mau melakukan amal soleh. Apa yang terjadi? Ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Semua ayat-ayat yang kita baca jamaah, As-Sajdah, Maryam, Qaf, Al-Mulk, itu menunjukkan betapa besar penyesalan mereka akan tingkah pola buruk mereka ketika mereka di dunia. Tapi kapan itu akan menjadi penyesalan? Kalau kesempatannya ada, mereka menunda pertaubatan. Tobate koke. Koke itu apa? Engko disit nanti dulu. Ternyata kalimat nanti itu menjadikan mereka pada akhirnya tidak lagi punya kesempatan untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang poin yang berikutnya yang saya mau bahas tadi adalah ada dua macam penyesalan. Yang nanti ketika orang-orang yang mujrimun itu orang-orang Islam tapi amalane elek. Atau orang-orang kafirun, musyrikun, munafikun. Orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Orang-orang kafir. Itu ketika nanti mereka di hadapan Allah, mereka akan menyesal dalam dua keadaan. Penyesalan yang pertama, ketika ajal mendatangi mereka. Wah ini banyak ceritanya kalau ini ya. Banyak ceritanya. Kapan Pak mau sholat? Yo insya Allah engkau ae lek longgar. Ayo Pak, kapan tumut pengaosan? Anu kok lek tukune wis enek sing jaga nih. Kapan Pak bidal umroh? Alang kok sik. Lek wis anak-anak mentas sekolah. Semuanya sama dia ditunda. Salat ditunda. Ngaji ditunda. Punya rezeki awake sehat umroh ditunda. Daftar haji ndak mau. Nanti ketika kematian itu datang, itu mereka akan menyesali dengan penyesalan yang luar biasa. Dan penyesalan itu telah terbuang oleh waktu, ndak mungkin bisa kembali. Anda buka dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Ini contohnya saja kalau kematian itu mendatangi mereka. Nggih. Contohnya bukan cuma sodakoh, yo solat, yo njaluk pangapuro kepada orang yang pernah dia zalimi. Termasuk memaafkan orang yang pernah zalim kepada dia, menyambung tali silaturahim. Itu nanti kalau kematian datang, baru orangnya menyesal. Dan hati-hati jamaah, panjenengan bayangin sama saya pelan-pelan. Kita bayangkan pelan-pelan begini. Orang itu kalau sudah meninggal dunia, tak ceknya dulu. Sebelah sini ada ini. Betul Ustaz, was-wasan di panjenengan kok. Betul, guyon mawon. Umur tidak ada yang tahu ya. Tapi kalau sebelah sini serius ini. Loh.
betul. Kok ke ibu-ibu? Oh, hati-hati Bu. Tak hitung-hitung. Ada 7. Insya Allah gak sampai setahun. Nanti kalau omongan saya bener, panjenengan WA. Ustadz, omongannya pas Ustadz. Ustadz datang Oktober 2025 Ustadz. Nggak sampai Oktober 2026 Ustadz. Ibu-ibu yang ikut pengajian sudah 7 yang berangkat. Amin ya Rabbal. Nah, kok panjenengan aminkan ya pripun? Sudah. Maka ini contohnya begini. Ayo kita bayangkan bareng-bareng. Ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara kita, ya boleh jadi saya duluan yo. Siapa yang menutup kemungkinan ya? Berapa hari ini jantung saya ini nyocok banget, nyocok di sini tembus mburi. Rasanya kayak orang kecetit. Ngono dikai kopi terus, masya Allah, tambah nyut. Ya, ngerti lek mulai nyocok gini dikasih yang seger-seger lah, jeruk, anggur. Belum dimakan seduduk nih maneh, masya Allah. Sudah. Ketika kematian itu datang jamaah, kematian itu datang. Apa yang terjadi? Maka terputus semua kesempatan panjenengan untuk beramal. Yang tersisa apa? Urip yang tidak ada ujung waktunya. Urip saklawase yang itu alam akhirat. Yang Allah sebutkan anak gak manfaat, harta gak manfaat, penyesalan tidak manfaat. Maka orang yang sudah meninggal itu Pak, itu sudah mulai jalan ke akhirat sehingga iso balik, dan akhiratnya tidak ada batas waktu penutupnya. Anda bayangin ketika orang itu sudah masuk ke dalam kuburan, plung, itu semua kesempatannya berhenti. Wis ora iso sholat maneh, ora iso istighfar maneh, ndak bisa lagi sedekah, ndak bisa lagi memohon maaf kepada orang lain. Yang ada apa? Sisa untuk mempertanggungjawabkan amalannya yang singkat ketika dia di dunia untuk hidup pas setelah mati itu sampai saklawasi raiso balik. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama ketika kita ini melakukan yang namanya ta'ziyah. Apa yang kita lakukan ketika ta'ziyah? Tentu yang nomor 1, menghibur orang yang sedang kesusahan. Kalau bahasa Inggrisnya itu menghibur orang yang keseripahan. Jadi, kenapa? Nggak ngerti bahasa Inggris? Nggak ngerti, nggak usah guyang-guyu. Manut aja. Menghibur orang yang apa? Dalam tanda kutip kalau bahasa kasarnya itu orang yang kepaten. Itu yang pertama tentunya. Tapi yang kedua, membayangkan kalau jenazah ini adalah saya. Hati-hati Pak. Kalau betul-betul jenazah itu kulo atau panjenengan sedoyo Pak, ya wis Pak, budal nang akhirat ngelaku ra iso balik. Dalam keadaan panjenengan tidak punya lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Yang ada apa? Pertanggung jawaban. Nah, maka penyesalan yang pertama adalah penyesalan ketika datangnya kematian. Panjenengan buka nanti dalam surah Al-Munafiqun. Dalam surat apa? Al-Munafiqun. Pada ayat yang ke-10. Ayat berapa Pak? 10. Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul. Allah ini ngajak-ajak sama kita Pak. Dan Gusti Allah itu tidak pernah ajakane awon niku mboten pernah. Tidak ada. Apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah dorong, apa yang Allah minta untuk kita kerjakan, kabeh api. Allah nyuruh panjenengan jujur, jujur iku api. Allah minta panjenengan sedekah, ndak mungkin orang celaka karena sedekah. Allah Ta'ala meminta panjenengan untuk memaafkan, tidak mungkin dengan memaafkan itu derajat panjenengan rendah, ndak mungkin. Kemudian yang Allah perintahkan di sini, wa anfiqu, sedekahkanlah dari sebagian yang kami berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kalian. Maka orang yang kematian itu datang kepadanya ngomong apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mengapa ajalku tidak panjenengan tunda ya Allah? Getun, nyesel. Ya Allah, sekiranya engkau tunda kematianku ini ya Allah. Dia tidak minta setahun Pak, tidak minta setahun, kedawan.
Nggak minta sebulan, enggak. Yang dia minta apa? Sesaat. Yang penting dalam waktu sesaat itu dia bisa memperbaiki semuanya. Tapi waktu itu keadaan sudah tidak mungkin bisa diperbaiki. Ketika engkau menundaku ya Allah, apa yang mengatakan? Fa-as-saddaqa wa akum minas salihin. Maka aku ya Allah akan langsung bersedekah. Dan aku jamin ya Allah, aku bersumpah ya Allah, aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi saat itu ada kesempatan atau tidak? Tidak ada, Pak. Kemudian Allah menceritakan tentang Fir'aun. Panjenengan tahu Fir'aun kan? Yang sampai ketika Fir'aun itu tenggelam, panjenengan baca riwayatnya dalam kisah-kisah Israiliyat. Apa yang terjadi? Itu malaikat Jibril turun dari langit cepet-cepetan. Turun. Kemudian diriwayatkan malaikat Jibril itu ambil pasir laut. Kemudian apa? Dimasukkan ke mulutnya Fir'aun. Karena malaikat Jibril khawatir, karena malaikat Jibril ngerti bagaimana Allah itu Tawwabun Rahim, Maha menerima tobat. Khawatir kalau sampai Fir'aun ini bisa ngomong tobat sama Allah, tobatnya diterima. Maka sampai malaikat Jibril itu turun dari langit, ngambil pasir laut, dimasukkan ke mulutnya. Dan subhanallah terbukti, Pak. Ketika ketemu muminya Fir'aun, yang berada di zaman Nabi Musa, Fir'aunnya Musa, itu ternyata beda dengan Fir'aun yang lain. Karena Fir'aun itu bukan nama orang, Pak. Fir'aun itu nama raja di zaman tersebut. Maka ada Fir'aun 1, Fir'aun 10, Fir'aun berapa. Ada Fir'aun yang di zamannya Nabi Musa. Itu beda dengan Fir'aun yang lain. Yang satu ini, Pak, di perutnya itu terkandung butiran pasir laut. Sudah? Allah menceritakan tentang Fir'aun dalam surah Yunus ayat 90 dan 91. Ini penyesalan ketika datangnya kematian. Nomor 1 tadi, minta umurnya sama Allah diperpanjang. Bukan setahun, bukan sebulan. Sedilu ay. Sebentar saja. Yang penting dari umur yang sebentar itu ya Allah, saya bisa sedekah, saya bisa jadi orang soleh. Sekarang Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharaq. Ketika Fir'aun itu sudah tenggelam. Sudah tenggelam. Qala, Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Apa kata Fir'aun? Saya beriman bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali zat yang diibadahi oleh Bani Israel. Bayangin, sombongnya gak ketulungan. Sampai sudah mau mati, tidak mau nyebut nama Allah. Dia bilangnya apa? Aku meyakini bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Siapa yang diimani oleh Bani Israel? Allah. Tapi Fir'aun tidak mau ngomong Allah. Padahal ngomong Allah itu luwe gampang daripada mengatakan apa? La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Ketahuan. Coba dia mengatakan amantu billah, beres. Tapi karena sombongnya, sebagian ulama mengatakan apa? Ini bukan sekedar karena sombongnya Fir'aun. Tapi Allah Ta'ala melihat manusia sekotor Fir'aun tidak pantas nyebut namanya Allah. Wih. Sampai seperti itu, Pak. Jadi manusia sekotor Fir'aun itu tidak pantas dikasih kesempatan untuk nyebut nama Allah. Itulah jamaah, mudah-mudahan panjenengan pinaringan husnul khotimah biqauli la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan saya juga dapat. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Mengucapkan syahadat di akhir usia itu dibangun mulai sekarang, Pak. Bukan kemudian ngenteni anak sing nalken dek telinganya, Pak, la ilaha illallah. Kalau ndak dibangun mulai sekarang, Anda jeriti sampai banter nyewa son horek. Goyo. Serius ini. Apa perlu saya drop dari Jawa Timur? Jawa Tengah kurang menantang kata son horeknya ya. Nanti tak pinjamkan dari Jawa Timur. Nanti kita bikin di sini son horek tapi isinya tilawatul Quran. Masya Allah. Jadi mendengarkan murotal pakai son horek. Kerasa mboten?
Golek perkara ya. Sudah. Maka saat itu bukan orang tuanya yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bukan orang tuanya tidak mendengar, jane yo krungu. Lek ngomong karep mengucapkan la ilaha illallah di akhir usia, jujur, sinten ingkang boten karep? Tidak ada. Semua orang pasti kepingin mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tapi oleh Allah dilihat Pak, pantes pora. Oh Masya Allah, jamaah musola Baitur Rahman. Oh pantes-pantes. Oh jamaah batur, pantes kabeh. Maka panjenengan meninggal bareng la ilaha illallah. Yo tidak ada masalah kan, yang penting penutupnya apa? La ilaha. Saya pun Pak jujur tokok jerone hati paling jeru. Kalau bisa wafat sekarang, tapi jaminan mutu lisan saya bisa mengeluarkan la ilaha illallah, saya siap. Wong jaminan kok dari Allah Ta'ala ya, melalui Nabi Muhammad. Siapa yang akhir kalimat ucapannya dari dunia adalah la ilaha illallah, jaminan apa? Masuk surga. Maka bukan orangnya gak kerungu, bukan orangnya ndak mau. Tapi Allah melihat, kamu ndak pantas dapat kemuliaan kalimat itu. Nah maka Fir'aun ndak mau nyebut nama Allah. Yang pertama karena sombong. Maka para ulama mengatakan sombong itu penutup husnul khotimah. Orang itu lek atine sombong, itu kecil kemungkinan bahkan tidak dapat kemungkinan untuk bisa wafat husnul khotimah. Maka sudahlah manusia. Mana manusia ini? Manusia semua ya. Gak usah sombong. Kulo panjenengan sedaya niki sami mawon. Kadang-kadang metu api, gak jarang metu eleke. Maka kalau pas ngelihat orang lain ketok eleke, Pak, doakan. Ya Allah, bukakan pintu hidayah ya Allah. Bukakan pintu tobat untuknya ya Allah. Tujuannya apa? Sekiranya nanti kita yang terjatuh dalam kemaksiatan itu, orang lain pun akan mendoakan kita. Jadi gak usah gaya tok. Koncone leren bezing lah, kok iki sik panggah bezing ae. Mana leren bezing? Apa katut bezing malih? Kumat malih mana Pak Agus? Lo kan? Pak Agus? Pak Agus? Lo, masa ya kumat? Enggak lah Pak Agus insya Allah orang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kenapa Fir'aun tidak mengucapkan kalimat Allah? Karena memang Allah melihat lisan sekotor Fir'aun tidak pantas mengucapkan kalimat mulia, yaitu kalimat Allah. Maka hati-hati yang lisannya tidak pernah putus ngomong nun sewu nggih Pak, kalimat-kalimat mesuh-mesuh itu loh Pak. Yang di YouTube lagi banyak sekarang. Kalau diucapkan oleh YouTuber kok kesannya kayak biasa gitu. Padahal itu kalimat awon. Awon itu apa Pak? Elek, jelek, tidak pantas. Kalimat inilah, itulah. Orang yang lisannya ketika hidup kotor, tidak mungkin bersih ketika wafat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka dibimbing mulai sekarang. Ditoto, disusun mulai sekarang. Kemudian, wa ana minal muslimin. Fir'aun ngaku, ya Allah, saya sekarang termasuk orang Islam ya Allah. Saya termasuk orang Islam. Apa jawaban Allah? Al-ana wa qad asaita qabl. Allah mengatakan, kok baru sekarang? Kok baru sekarang? Padahal sebelumnya ketika kamu sehat, ketika kamu kuat, ketika kamu kaya, ketika kamu muda, kamu tidak pernah ingat omongan ini. Maka oleh Allah disangsikan. Allah mengatakan apa? Al-an, kok baru sekarang? Setelah Allah kasih kesempatan puluhan tahun. Kenapa ucapan itu baru keluarnya ketika kematian sudah sampai di kerongkongan? Dan sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang bermaksiat. Wa kunta minal mufsidin. Dan kamu termasuk orang yang melakukan kerusakan. Nah, hati-hati judi online. Ayo jamaah, mumpung masih ada kesempatan. Mas, mumpung masih ada kesempatan, hapus aplikasinya Mas. Nggih?
Eman loh mas. Siapa tahu nanti malam budal loh mas. Panjenengan ketawanya kok ketawa menertawakan diri sendiri tuh. Ustaz kok ya roh lah kok pas aku lungguh ngarep dhewe lek kok diomong nih judi online ya Ustaz iki. Ini semi-semi wali kok mas. Ya wali murid. Sudah? Maka jamaah sekalian sampai Fir'aun itu oleh Allah dibilang apa? Kok baru sekarang? Nah, 2 ayat di atas surah Al-Munafikun ayat yang ke-10 dan surah Yunus 90-91 ini menunjukkan tidak ada manfaatnya penyesalan ketika kematian sudah datang. Maka Rasulullah bersabda apa? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Panjenengan nate mireng hadis niki. Tapi insya Allah kalau artinya panjenengan fahamlah. Allah itu akan senantiasa menerima taubatnya seorang hamba malam yugharghir selama nafasnya belum sampai di kerongkongan. Kalau sudah sampai di sini, ya kayak ceritanya Fir'aun. Allah tanya al-an, kok baru sekarang mas? Nah begitu. Itu penyesalan yang pertama ketika datangnya apa? Kematian. Sekarang penyesalan yang kedua, yaitu penyesalan ketika siksa akan menimpa mereka di hadapan mata. Jadi setelah awalnya ketika mereka wafat mereka nyesel, penyesalan yang kedua ketika mereka dihadapkan oleh Allah dengan neraka yang ada di depan mata mereka. Sampai suaranya neraka itu diceritakan dalam Al-Quran, itu sampai mengerikan. Itu suara kobaran apa? Apinya. Panjenengan pernah lihat di gunung berapi? Kalau bisa mendekat ke kawahnya, atau biar gampang buka di YouTube lah. Buka di mana? YouTube. Suara apa? Kobaran lava panas gunung Merapi, gunung berapi. Itu suaranya Pak. Mengerikan Pak. Ngerungok notok itu sampai merinding. Ini baru api dunia, belum nanti di neraka. Maka penyesalan yang kedua, Bu, ibu-ibu, Bu, tasik mireng nggih? Dereng tilem? Nggih pun, wangsul kapan? Oh mangke, nggih jam 12 nggih. Oke. Yaitu ketika mereka melihat azab, itu mereka nyesal. Lihat ayatnya. Panjenengan buka yang pertama pada surah Asy-Syura ayat yang ke-44. Surat apa? Asy-Syura. Pada ayat yang ke-44. Wa taradh-dhalimina lamma ra'awul 'adzab. Dan kalian nanti di hari kiamat, kalian itu orang-orang yang beriman ini loh. Panjenengan ini loh. Akan melihat nanti pada hari kiamat kepada orang-orang yang ketika di dunia dulu adalah termasuk orang zalim. Termasuk orang apa? Zalim. Zalim itu apa sih? Ya melawan aturannya Allah, disuruh jujur malah bohong. Disuruh amanah malah khianat. Disuruh sholat malah meninggalkan sholat. Dilarang mabuk malah mabuk. Itulah orang-orang az-zalimin. Wa taradh-dhalimina lamma ra'awul 'adzab. Kalian akan lihat gelagatnya orang zalim ketika mereka itu melihat azab yang sebentar lagi akan mereka rasakan. Wish. Dan masalahnya apa Pak? Wis gak iso balik itu loh. Masalahnya wis gak iso balik. Maka ini yang muda-muda nih. Saya ingatkan, eman usia muda itu eman betul. Jogon muda itu. Muda itu mulai balik sampai umur 40. Kalau bisa jaga mulai balik sampai 40 ke Jogo, masjid, ngaji, tilawatul Quran, ibadah api, poso, tahajud, maka jaminan mutu nanti bangkit di hari kiamat dipayungi malaikat. Mulai balik sampai berapa? Nah, ini adik-adik yang muda-muda ini. Waduh, dik. Kalau sampai terpengaruh temen, ikut ini, ikut itu, jangan coba-coba ngicipi rokok, jangan. Eman. Sekali nanti ketemu enake rokok, medote angel. Maka mumpung belum pernah merasakan, jangan coba-coba. Eman usianya. Eman kesehatannya, eman hartanya. Dan kalian akan melihat kelak orang-orang zalim ketika orang zalim itu melihat azabnya Allah. Apa yang mereka ucapkan?
Yaquluna hal ila maraddim min sabil. Orang zalim itu ngomong sama Allah, ya Allah, sekiranya ada jalan untuk kembali ke dunia ya Allah. Coba saya ya Allah, panjenengan sukani kesempatan ya Allah, saya mau balik ke dunia ya Allah. Saya mau menghilangkan semua keburukan saya mau melakukan sholat, saya mau puasa, saya mau tobat, saya mau sodaqoh, saya mau melakukan amal soleh. Sampai mereka itu mengatakan, hal ila maraddim min sabil. Ya Allah, ada enggak ya Allah celah untuk saya balik ke dunia ya Allah? Ada enggak ya Allah caranya ya Allah? Jalannya ya Allah, ingin balik ke dunia ya Allah. Maka itu penyesalan kedua. Jadi, penyesalan keduanya ini Pak, mulai ketika ajal datang dan ketika mereka melihat azabnya Allah, maka tobat dan iman di saat itu tidak lagi bermanfaat. Nah kalau sekarang, Pak yang dalam musola, Pak kalau sekarang tobatnya manfaat boten? Pak jawab gini Pak, kalau tobatnya sekarang manfaat napa boten Pak? Manfaat. Bu, kalau minta maafnya kepada suami sekarang manfaat boten Bu? Kalau nunggu suami wafat Bu manfaat? Nah, apa diukan sekarang aja? Ini era ya. Maka ini mumpung masih ada kesempatan, maka saat itu tidak ada lagi kebaikannya. Sekarang penutup jamaah. Insya Allah jam 8 pas selesai. Ada dua permintaan orang kafir nanti di hari kiamat ketika mereka itu menyesal. Jadi orang kafir itu kalau sudah stabil, turu, iki suara gak stabil, izul turu, boleh, masya Allah, apa Zul? Bukan sinyal kalau suara begini, kalau sinyal buffering dia, sip lanjut, tapi tidak apa-apa, jamaah insya Allah aman-aman saja, dan ingatkan manusia terhadap hari yang pada hari itu azabnya Allah datang. Maksudnya hari apa ini? Hari kiamat, hari pembalasan. Ingatin manusia kata Allah. Wahai Muhammad, ingatkan manusia tentang hari yang pada hari itu datangnya azab Allah kepada mereka. Fayaqulul ladzina nui seruanmu ya Allah dan kami akan mengikuti panggilan Rasulmu. Itu permintaan mereka untuk dikembalikan kemana? Ke dunia. Mereka bilang, ya Allah, berikan kepada kami kesempatan, walaupun waktu yang sedikit, niscaya kami akan memenuhi seruanmu dan mengikuti Rasulmu. Tapi permintaan itu oleh Allah diterima atau tidak? Tidak. Kemudian dalam surah Fatir ayat 37, Allah berfirman, وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيهَا. Orang-orang zalim itu kalau sudah masuk neraka, yastarihun. Antum kalau pernah bahasa Arab, dalam bahasa Arab itu ziyadatul hurufi ziyadatun fil makna. Kalau ada kata dalam bahasa Arab ditambahi satu huruf, itu artinya katanya tambah kuat. Contoh, wasbir, dan bersabarlah. Ada ayat lain, bukan wasbir, wastobir. Ditambahi huruf apa? Tok. Artinya apa? Sabar tok gak cukup, pangkat 3. Harus pangkat 3. Sama seperti ini, ketika orang zalim itu dimasukkan ke dalam neraka, apa yang orang zalim itu lakukan? Jerit? Bukan jerit. Tapi Allah, maka kami akan melakukan amal, apalagi nyindir-nyindir kelompok lain. Enggak. Tapi begini, banyak orang itu yang dalam tanda kutip, bahasa kasarnya itu kemalan syafaat. Kemalan itu apa? Ngerti kemalan? Kemalan itu kalau dingin terus Anda tarik kain itu namanya kemalan. Oh itu kemulan. Kemalan itu, masa gak ngerti kemalan orang sini? Oh ngerti? Lah kemulan gue ngerti lah kemulan. Kemalan itu kemaruk. Napa Pak?
Kemaruk niku napa? Kemaruk niku lek panjenengan gegere gatel terus di oh itu garuk. Ya, kemaruk syafaat. Tapi lihat amalan mereka laki perempuan, terus jogetannya jogetan yang tidak beradab, sampai kemudian disoting, dan kemudian dari tayangannya itu justru memunculkan nafsu syahwat dengan kedok mengharap syafaat kanjeng Nabi. Padahal Rasulullah bersabda apa? Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Orang yang tidak nurut sama Nabi. Nabi nyuruh sholat tepat waktu, mereka sholatnya ditunda. Nabi minta kepada mereka untuk nutup aurat dengan sempurna, mereka pamer dan seterusnya. Nah, maka mereka itu berteriak di dalam api neraka untuk keluar. Yang kedua, mereka berharap ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka agar mereka selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan buka surah Al-A'raf ayat 53. Wes waktu nentek. Surah Al-A'raf ayat berapa? 53. Nanti ayat-ayatnya ini panjenengan buka di YouTube nggih. Insyaallah nanti dicek lagi. Panjenengan jadikan bahan renungan. Eman Pak. Mumpung panjenengan dan saya, kalian Gusti Allah tasik disukani kesempatan. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Maka mereka berharap ada yang memberikan syafaat dan pertolongan bagi mereka agar selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-A'raf ayat 53. Allah berfirman, Yauma ya'ti ta'wilu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu. Sekarang Pak, kalau orang baca Quran, bisa enggak dia mendustakan ayat Quran itu? Bisa. Ada tokoh partai terkenal zaman dulu pernah ngomong begini. Mereka seakan-akan menafsirkan hari kemudian dan azab neraka. Yang notabene seperti seakan-akan mereka pernah masuk ke dalam alam kubur itu. Loh. Lah kalau yakin kudu nyoba dhisik lho panjenengan rumiyin mawon. Jadi seakan-akan orang yang cerita azab kubur itu oleh beliau tidak dipercaya. Jadi kita ini cerita azab kubur dibilang sama beliau itu, ya kok beliau sih? Kapien lek beliau. Loh kalau panjenengan ini kebeliauannya tidak diragukan lagi. Ya beliau ini yang kebeliauannya tidak perlu diragukan lagi. Tapi kalau itu ya bukan beliau itu Sikai itu ya. Saya tumput panjenengan loh ya. Lawan apa-apa panjenengan tanggung jawab loh ya. Sikai itu percaya. Kan ya lucu kalau konsepnya begini. Maka oleh Allah dalam surat Al-A'raf 53 diberitahukan. Nanti kalau pas datang waktunya kalian percaya isi Quran ini. Karena apa? Sudah mati melbu kuburan dulu yang dia dustakan sekarang mulai dirasakan. Maka Allah berfirman, Yauma ya'ti ta'wiluhu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Quran itu. Maksudnya apa? Ketika dia wafat atau ketika terjadinya hari kiamat. Maka orang-orang yang dulunya mendustakan Quran itu sudah datang waktunya untuk mereka percaya. Tapi sudah ada artinya sudah. Yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Maka orang-orang yang dulu melupakan Quran itu akan mengucapkan apa? Jadi ketika mereka sekarang dipaksa mau tidak mau harus yakin karena mereka sudah mengalami absir bihim wa asmi' meripate ningali kupinge sampun mireng. Itu ketika mereka percaya mereka mengatakan apa? Ketika dulunya mereka melupakan. Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Kami ini akan mendapatkan pemberi syafaat yang akan memberikan syafaat. Kami ini akan mendapatkan pemberi syafaat yang akan memberikan syafaat kepada kami. Au nuraddu fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Atau kalau tidak ada yang bisa nolong kami, tidak apa-apa. Syaratnya apa? Sing penting balik no kami ke dunia, kami akan merubah amalan kami. Maka mereka minta dua. Lek ono sing iso ngewangi, yuk ewangono aku. Atau kalau tidak ada yang mau ngewangi, ya Allah, wes, tidak usah diewangi, gak apa-apa. Yang penting kembalikan saya kemana? Ke dunia, maka saya akan melakukan amalan-amalan yang tidak sama seperti yang telah kami lakukan. Maka apa jawaban Allah untuk semua orang itu? Allah menjawab bahwasannya tidak ada lagi kesempatan
Karena semuanya telah terbuang oleh waktu yang disia-siakan waktu masih hidup di dunia. Apa pelajaran dari ayat-ayat yang kita baca tadi? Ada 6. Nomor 1, ancaman siksa bagi orang kafir dan penyesalan mereka pada hari kiamat. Itu pelajaran pertama. Wong kafir bakalnya nyesel. Yang kedua, penyesalan, tobat maupun keimanan yang datang ketika kematian itu menjemput tidak akan bermanfaat. Jadi tobate, getune, imane, kalau itu baru diamalkan, didapatkan ketika mereka menjelang wafat, manfaat boten. Boten. Yang ketiga, keinginan orang-orang kafir untuk kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh setelah mereka mengetahui kebenaran azabnya Allah. Kalau orang kafir baru yakin setelah melihat azab. Terus mereka kepingin apa? Balik. Kalau kita insya Allah tanpa melihat sudah yakin, maka kita melakukan amal soleh. Yang keempat, penyesalan yang munculnya pada hari kiamat itu tidak berharga. Yang kelima, ketetapan Allah tidak akan berubah. Apa ketetapannya? Orang yang sudah mati tidak mungkin kembali. Yang terakhir, amal perbuatan manusia merupakan sebab dari kebaikan atau keburukan yang akan dia terima nanti di akhirat. Jadi amal manusia itu apa? Sebab. Sebab dari apa? Sebab dari mendapatkan kebaikan atau mendapatkan keburukan dari apa yang mereka lakukan waktu mereka masih di dunia. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat saya sampaikan di malam hari ini, yaitu terbuang oleh waktu, yang insya Allah pengajian ini pengingat untuk saya pribadi. Dan pengingat juga untuk dulur-dulur saya sekalian yang ada di Batur ini. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua ini juga menjadi orang yang senantiasa oleh Allah dijaga dari fitnah dan keburukan. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan istiqomah sampai kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Cukup sekian dari kami. Kami tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa